Sembari nunggu teman-temannya, Meteo atau Anissa, ada yang mau ditanyakan nggak? Gak ada kayaknya, Mister. Nggak ada ya? Oke. Udah clear ya untuk materi yang minggu kemarin. Terkait dengan fungsi ya, kalau nggak salah ya, terakhir ya. Oh, minggu kemarin bisa nggak masuk. Oh, Anissa nggak masuk kemarin? Enggak, soalnya lagi di jalan waktu itu. Oke, siap-siap. Untuk Mateo gimana? Aman sejauh ini? Nice. Jadi kalau ada yang bingung pada saat penjelasan Mister atau ada yang agak ngeblur terkait dengan penjelasannya, silakan langsung interupsi aja ya. Kita tunggu dulu teman-temannya. Kurang 4 menit lagi. Oh ya, sedikit spill nih ke teman-teman yang udah gabung. Jadi hari ini kita akan coba untuk ngerekonstruksi project kita. Jadi dengan menggunakan mind map. Terus yang sebelum mind map, kita akan coba simulasi dengan penggunaan modulnya. Jadi hari ini kita akan coba belajar mengenai modul ya. Pada prinsipnya sama kok dengan function. Cuman modul nanti kita bungkus ke dalam satu file. Sementara kalau function itu ada dalam satu file yang sama dengan main programnya atau main code-nya. Jadi yang ini kita buat terpisah ya. Kalau istilah di dalam teknik programmingnya namanya dekomposisi. Jadi biar terbiasa juga ya nanti kalau sudah terjun ke dunia yang betul-betul kolaborasi dengan orang lain. Jadi ini salah satu proses dekomposisi yang akan kita lakukan dalam suatu pemrograman. Oke, Mister cek dulu ya untuk teman-teman yang lainnya, apakah ada kabar? Ini belum ada kabar. Kita tunggu dulu. Ada yang mau di-sharingkan selain Python atau apa gitu yang memang mau didiskusikan? Mateo sama Anissa nggak ada? Sembari nunggu. Nggak ada, kayaknya bingung juga. Ini juga. Biasanya kalau sama Miss Nurul ngobrolin apa nih? Sembari nunggu teman-temannya yang belum datang. Kalau sama Mister Lu, aku kayak tiba udah mulai deh. Oh, udah mulai kalau jam sekarang. Iya, biasa kalau lagi pas join tuh udah lewat 5 menit, 10 menit. Oh, ya, ya, ya. Oke. Apa ya? Ya, kita tunggu dulu aja ya. Ini udah ada partisipan. Admit all. Oke, selamat malam semuanya. Selamat malam Rega, selamat malam Daren, selamat malam Pawas, Anjani. Panggilannya siapa nih? Anjani, Pawas. Halo Daren. Suara Mister terdengar nggak? Udah masuk. Jelas ya? Oke, sip. Jelas. Untuk yang lain, Rega, Pawas, terdengar suara Mister? Terdengar, Pak. Oke, good, nice. Untuk yang Anjani, ini panggilannya Pawas atau Anjani nih? Awas, Pak. Pawas ya? Oke, sip. Oke, kita tunggu dikit lagi, 1 menit lagi. Kalau nanti belum ada yang bergabung lagi, nanti biar teman-temannya nyusul. Oh ya, sedikit info lagi buat teman-teman yang baru gabung. Jadi, Mister di sini menggantikan sementara Miss Nurul karena kebetulan ada keperluan. Nanti next week akan bertemu lagi dengan Miss Nurul ya untuk melanjutkan lesson-lessonnya. Sembari nunggu teman-temannya, nunggu 1 menit lagi dari Fawas, Rega, Daren, ada yang mau ditanyain nggak terkait dengan materi kemarin? Nggak ada? Oke, good. Course-course-nya udah pada lancar dikerjainnya? Aman? Yang minggu kemarin gimana? Lancar ya? Dapat kan ya maksudnya ya terkait dengan course-course-nya biar makin terbiasa maksudnya. Jadi adik-adik semuanya bisa makin ngerti, makin paham pembuatan algoritmanya, keterampilannya juga makin terasa. Oke, udah jam 7:05 nih. Kita mulai aja ya. Oke, sekarang Mister mau coba share screen dulu.
Izin share screen untuk materinya. Oke. Sudah terlihat materi Mister? Sudah. Sudah ya? Oke, good. Oke, selamat malam semuanya. Di sini kita akan coba mulai untuk belajar terkait dengan pembuatan modul. Kalau yang kemarin, minggu kemarin kita udah belajar pembuatan fungsi ya. Jadi pembuatan modul ini sebenarnya nggak jauh beda dengan fungsi. Beda utamanya itu hanyalah di bagian penempatan fungsinya. Kalau fungsi biasanya itu ada di dalam satu file dengan main code-nya. Tapi kalau modul biasanya terpisah. Jadi ini istilahnya kalau di dalam dunia programming, dia itu melakukan dekomposisi program. Jadi modul ini merupakan salah satu cara kita untuk mendekomposisikan menjadi salah satu modul yang tersendiri atau file terpisah. Gimana cara manggilnya? Nanti dengan cara menggunakan import atau from nama modul, import, dan sebagainya. Sama seperti pada saat kita mau memanggil random atau modul time, dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Nah, di sini nanti kita akan coba mensimulasikan modul ini dengan membahas beberapa pesanan yang nanti akan dilakukan oleh si pro team. Nah, jadi kan kemarin-kemarin kita selalu bercerita terkait dengan pro team. Di sini pro team mempunyai project untuk membuat program menjawab kembali. Jadi di dalam program ini nanti ada user yang mengetikkan suatu input ke dalam programnya atau ke dalam sistemnya, kemudian si sistem akan mencoba menganalisis input tersebut, memahami apa maksudnya, kemudian menjawab apa yang diinginkan oleh si user. Kurang lebih cerita gambaran umumnya seperti itu yang akan kita buat di dalam pro team di sini. Nah, di sini contoh yang akan dibahas terkait dengan program menjawab kembali tadi. Inputnya itu misalnya bisa berupa seperti ini. Saya kehilangan jadwal latihan. Nanti sistem balikannya apa? Harusnya secara logika ketika kita mengatakan saya kehilangan jadwal latihan, berarti kan yang harus dikembalikan adalah jadwal latihan itu sendiri ya. Nah, begitu pula pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Saya melupakan nomor telepon, berarti kontak pelatihnya yang akan diberikan, kemudian berapa yang harus dibayar, biayanya yang harus dibayar, dan sebagainya. Banyak nanti pertanyaan yang bisa dieksplorasi lagi. Nanti tergantung dari adik-adik semuanya. Secara umum, kita akan coba melatih 3 hal ini dulu. Dengan penggunaan modul nanti rencana ke depannya. Alurnya, seperti yang disampaikan di awal, berarti ada input ya. Tadi kan ada user yang melakukan suatu input data dengan input dari keyboard, memberikan pertanyaan. Jadi ada pertanyaan terlebih dahulu, kemudian dari pertanyaan ini diproses oleh sistem dengan menggunakan modul yang sudah kita buat, yaitu modul dengan mesin penjawab otomatis tadi ya. Nah, apa aja yang terisi di dalam modul itu? Ya ini, ada 3 ini. Karena tadi kebetulan di bagian awal tadi, kita coba mencontohkan 3 hal ini ya permasalahannya ya. Untuk pertanyaan inputnya. Jadi nanti dia akan mencetak jadwal latihan pusat olahraga, kontak informasi, dan membaca banyak sesi yang telah dihadiri dan menampilkan jumlah yang harus dibayar. Kurang lebih rencananya seperti ini gambarannya. Inilah yang nanti akan dijadikan suatu modul tersendiri. Sama seperti kasusnya pada saat kita mau mengakses modul random ya. Jadi isinya itu fungsi-fungsi yang ada di modul random, bisa random integer, random, dan sebagainya. Kalau time, bisa sleep, dan sebagainya. Nah, kalau ini modul penganalisis namanya. Isinya apa? Mencetak jadwal latihan, kontak informasi, dan menampilkan jumlah yang harus dibayar. Kurang lebih analoginya kayak gitu. Dari sini ada yang bingung nggak? Aman ya? Oke, good. Mister lanjutkan. Nah, untuk pembuatan modul, semuanya itu sebenarnya pada dasarnya itu adalah fungsi, seperti yang disampaikan Mister di awal tadi. Jadi fungsi-fungsi ini akan dibuat terpisah dalam satu file. Di sini nanti kita akan coba mempelajari terkait dengan pembuatan modulnya itu sendiri dengan menggunakan beberapa fungsi yang nantinya modul itu akan dipanggil dengan file lain yang juga akan memproses fungsi-fungsi yang ada di dalam modul tersebut. Dengan kita mencoba mengimplementasikan proyek program menjawab kembali tadi. Yang di awal tadi, alurnya tadi juga udah dijelaskan, secara umum adalah seperti tadi, ada input, dianalisis, kemudian kita balikkan ke dalam suatu fungsi. Oke, sebelum masuk lebih dalam lagi terkait dengan modul, kita coba untuk review kembali ya, yang pelajaran kemarin.
Jadi apa itu standar library Python? Dan apa yang sudah termasuk dalam standar library Python? Ada yang bisa menjawab? Time sama random terus sama import. Oke. Jadi yang dimaksud standar library Python itu apa? Awas. Itu tadi contohnya. Oke. Paham. Sekarang yang dimaksud standar library Python itu apa? Ada yang bisa bantu? Tadi udah betul tuh, Pak Was bilang bahwa contohnya adalah random, time, Kumpulan false. modul yang mengandung fungsi-fungsi utama dari bahasa pemrograman Python. Yes, betul sekali. Jadi, simpelnya yang namanya standar library Python adalah modul yang bisa kita langsung panggil tanpa kita lakukan instalasi lagi. Jadi kalau di dalam Python itu sebenarnya kita bisa melakukan instalasi modul di pihak ketiga. Jadi dengan menggunakan perintah pip install nama modulnya. Nah, tapi kalau udah kita menggunakan standar library, yang contohnya tadi random, time, itu udah include tuh. Saat kita install Python, itu semua udah masuk modul-modulnya. Oke, good, nice. Jadi standar library, paham ya terkait dengan apa itu standar library? Inilah contoh-contohnya. Banyak sebenarnya contoh-contoh yang lain. Selain contoh-contoh modul tadi, ada kapabilitas yang sudah ada di Python tanpa kita mengimpor. Contohnya apa yang paling gampang? Print, if else, for, round. Nah, itu contoh-contoh fungsi yang dia tidak perlu mengimpor modul-modul yang ada di Python. Nah, jadi standar library itu ada yang memang harus diimpor, ada yang memang kapabilitasnya udah ada di Python mulai dari awal, gitu ya. Oke, nice. Sekarang yang kedua, kapabilitas apa saja dan dari modul random yang kamu ketahui? Apa aja yang ada di random fungsinya? Masih ingat nggak? Baru kemarin loh. Minggu kemarin. Mengacak, Mengacak pakai pakai fungsinya namanya apa? Pawas. randin, Randin. Oke, selain randin untuk mengacak angka biner, angka desimal antara 0 sampai 1 menggunakan apa? import, Ya, impor itu untuk ngimpor modulnya. Fungsi yang digunakan tadi udah betul. random. Oke, nice, random. Good. Jadi ada dua ya yang secara umum kemarin kita udah pelajari, randin dan random. Coba yang lain ya. Randin itu mengacaknya seperti apa? Selain Fawas. Daren, kayaknya mau ngomong nih. Nggak apa-apa, Daren. Sampaikan aja apa yang ada di pikiran Daren. Nggak perlu sama persis dengan pengertiannya. Randin itu cara ngacaknya gimana? Apa langsung teracak aja nomornya, angkanya? Atau harus kita tentukan atau seperti apa? Gimana? Oke, Fawas gimana? Coba bantu Daren. Gimana cara Dipilih kita? dulu angkanya, Pak. Oke, nice. Jadi ada Kayak ketentuan. dari 1 sampai 10. Oke, cuman 1 sampai 10, Fawas yang bisa? Enggak sampai kayak yang lain juga bisa. Yang lain juga bisa ya. Oke, nice. Jadi kita harus tentukan dulu range-nya ya. Jadi intinya di range. Range-nya itu berapa? Bisa 1 sampai 10, 2 sampai 5, dan seterusnya. Terserah dari keinginan kita. Itu randin. Dan hasilnya bilangan apa? Bilangan acak, Bilangan acak yang berupa tipe data. Tipe data tahu kan? Masih ingat ya? Ada float, ada string, ada integer. integer, Apa? Awas? integer, Integer, nice. Oke. Beda sama yang random ya. Random itu float atau desimal. Dia bisa nanti hasilnya koma, 0,9, 0,2, 0,3, 0,4. Nah, itu desimal. Tapi kalau kita gunakan randin, dari namanya ada random integer. Jadi dia akan random angka-angka yang udah kita range ke dalam yang angka integer saja. Oke? Nice. Good job. Nah, inilah yang tadi sudah dijelaskan oleh Fawas. Secara letter itulah seperti ini. Jadi contohnya nanti ketika kita menggunakan range 1000 sampai 999, maka ya di antara range ini nilainya. Dan yang dihasilkan adalah tipe data integer. Oke, ketiga. Bagaimana kita bisa menghubungkan sebuah modul ke program? Matthew. Oke, gimana Matthew? Cara menghubungkan modul satu aja. Ada 3 cara. Satu aja sebutkan. Nanti yang 2 yang lainnya biar teman-temannya. Cara menghubungkan modul ke dalam program, ke dalam Python. Saat kita mau memanggil fungsi random atau randin, apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu, Matthew?
gimana cara menghubungkan modul randomnya? Gimana? Rega? Gimana Rega? Atau Daren? Daren? Anissa? Fawas. Oke, Fawas coba dibantu bisa? Cara menghubungkan? Ya from random From. import gitu. Oke, nice. Salah satu contohnya adalah from nama modul, import fungsinya. Nah, itu salah satunya. Ada 3 sebenarnya. Nah, yang lainnya adalah seperti ini. Ada menggunakan langsung import modul. Kelemahannya apa? Kalau kita langsung menggunakan import random, maka saat kita mau menggunakan fungsi yang ada di dalam random, kita perlu terus menuliskan nama modulnya random.random, random.random, dan seterusnya dengan fungsi yang lainnya. Lebih panjang penulisannya. Kalau biasanya best practice-nya yang Mister tahu, itu kalaupun kita nggak tahu nama fungsinya, kita pakai import all. Jadi nanti kita penulisannya mulai dari from nama modul, import nama fungsinya. Kalau kita nggak tahu nama fungsinya, kita import aja semuanya pakai asterik. Jadi pemanggilannya cukup nama fungsi aja, randin. Sama kayak ini juga, randin. Nggak perlu repot untuk memanggil nama modulnya lagi. Jadi ada 3 sebenarnya. Tapi kembali lagi tergantung dari kenyamanan dari teman-teman dan adik-adik semuanya di sini. Kalau memang nyaman dengan kondisi seperti ini, oh nggak apa-apa Mister. Nanti kalau ada randomnya, jadi aku teringat terus nih. Oh berarti randin ini adalah modul random. Randin ini adalah modul random. Nggak ada masalah. Karena nanti juga ada modul time, yang nama fungsinya juga sama, time. Gitu. Nggak ada masalah. Sebenarnya nggak ada masalah dalam penulisannya, cuman lebih singkat saja dengan mengimpor fungsi daripada mengimpor modul. Oke ya. Jadi dipahami ada 3 dengan impor nama modul, kemudian from nama modul, impor nama fungsi. Kalau nggak tahu nama fungsi, pakai asterik aja supaya terimpor semuanya. Oke, nice. Kapabilitas dari modul time apa saja yang diketahui? Wah, tadi Mister udah sebutin. Apa coba? Fawas? Masih ingat? Time? Yang ngehituin waktu bukan Ya, ya waktu. Jadi fungsinya apa saja yang bisa dipakai dengan modul time? Contohnya, bisa disebutkan? sebentar, Pak. Oke. Yang lainnya, kalau misalnya ada yang sudah tahu, silakan open mic, nggak apa-apa. Anissa, Mateo, Rega, Daren, Mengembalikan waktu dalam detik dalam. dari awal jam Oke, itu pakai fungsi apa? lah, Nama fungsinya apa? Untuk mengembalikan waktu dalam detik mulai dari UTC. time. Time, ya, nice. Jadi salah satunya adalah menggunakan fungsi time. Ada juga yang kemarin juga sempat dipakai di dalam fungsi yang sudah dipelajari kemarin adalah sleep. Itu untuk menunda waktu ya. Jadi sleep ini ketika kita akan mendelay suatu program, jadi sebelum kita melaksanakan baris code selanjutnya, kita delay dulu 1 detik, 2 detik, 3 detik, dan seterusnya. Bisa kita tentukan. Nah, yang terakhir ini round, ini sebenarnya bukan dari waktu ya. Round ini adalah fungsi kapabilitas dari si Python itu sendiri. Meskipun dia nggak impor modul apapun, dia bisa dipakai. Round itu untuk membulatkan saja. Membulatkan angka desimal ke dalam berapa digit yang ingin kita inginkan. Oke, good. Kualifikasi terkonfirmasi. Oke, nice. Jadi semuanya paham ya, diharapkan paham dengan apa yang sudah disampaikan sebelumnya di minggu kemarin. Kalau ada yang bingung, coba ditanyakan. Ada yang bingung nggak? Aman? Masih bisa mengikuti ya? Oke, good. Oke, teman kita bergabung. Selamat malam, Zidni. Suara Mister sudah terdengar jelas oleh Zidni. Oke, kita tunggu dulu. Zidni masih connect audionya. Oke, halo Zidni. Selamat malam. Suara Mister terdengar jelas? Halo, Zidni. Kedengaran. Oke, sip. Oke, kita lanjutkan ya Zidni ya. Jadi tadi kita udah review terkait dengan
apa yang sudah kita pelajari di minggu kemarin ya. Sekarang kita masuk ke dalam si modul itu sendiri, cara membuat modulnya. Bagaimana cara membuat modul? Jadi seperti yang Mister katakan di awal, ini adalah salah satu cara developer untuk memisahkan blok code. Tujuannya untuk dekomposisi. Sebenarnya apa sih dekomposisi kalau kita ngomong best practice-nya? Jadi nanti kalau kita udah ngomong sama kolaborasi dengan banyak orang, dengan adanya dekomposisi ini kita bisa bagi-bagi tugas gitu maksudnya. Fokusnya lebih ke arah situ. Sehingga nanti bisa lebih fokus. Misalnya Zidni ngerjain modul A, Anissa modul B, kemudian Fawas modul C, dan seterusnya. Jadi nanti akan tinggal kita panggil aja modul-modul yang udah kita buat. Nah, contoh penggunaannya modul dan pembuatan modulnya, misalnya ini ada dua nih modulnya. Modul factory, salah satunya lagi modul shooter. Ini bisa digunakan jika ini udah dikomposisi dengan bagus, modulnya juga udah bagus, udah siap untuk dipublish, dia bisa dipakai lagi untuk game yang lain, yang mana fungsi-fungsinya itu mendukung untuk digunakan pada game-game yang lain. Begitu pula juga modul factory maksudnya. Jadi ini ada dua modul. Penamaan modul bebas. Yang penting jangan ada spasi ya. Nanti ada ketentuan penamaan modulnya. Jadi contohnya seperti ini, ada modul factory yang digunakan oleh file lain juga, kemudian modul shooter yang digunakan oleh game yang lain juga. Pembuatan modul nanti di bagian, ya, Anissa mau ditanyakan? Gimana? Ada yang mau di-annotate tadi? Apa yang di-annotate? Ketekan. Oh, ketekan. Oke. Mister pikir tadi mau tanya. Kalau mau tanya langsung diinterupsi aja ya, atau boleh dikasih tanda misternya seperti apa nanti biar Mister hentikan dulu penjelasannya. Oke, selanjutnya membuat modul dalam platform algoritmik itu kita nanti menggunakan perintah ada tombol disket di situ atau simpan file, di mana nanti file itu akan disimpan di laboratori. Nah, dari dalam laboratori itu nanti kita panggil file modulnya dengan menggunakan file yang lain. Jadi contoh fungsi contoh modul seperti yang ada di sebelah kiri ini. Tadi Mister sampaikan kan bahwa sebenarnya itu adalah kumpulan fungsi, sama aja fungsi. Cuman bedanya kalau kemarin fungsi ini ada di dalam satu file utama, sekarang rencananya fungsi-fungsi yang ada di atas ini kita pindahkan ke sini semua. Jadi menjadi modul tersendiri atau file tersendiri. Caranya sama kalau kita mau pakai, seperti kalau import random, import time, tinggal dipanggil aja. Import, kemudian nama modulnya. Oke, selamat malam Satria. Halo Satria, terdengar suara Mister? Halo? Halo Satria. Selamat malam. Bisa terdengar suara Mister nggak? Ya, dengan Oke, sip. Oke, kita lanjutkan ya. Maaf. Oke, jadi ini tadi ya, modul, kemudian ada main code-nya atau file utamanya. Kalau dengan cara impor, seperti yang tadi Mister bilang ya, ketika kita melakukan impor suatu nama modul, maka nama modul akan terus dipakai untuk memanggil fungsi yang ada di modul ini. Ini fungsi-fungsinya. Oke ya. Nah, oke, selanjutnya di dalam platform tadi, kan tadi udah Mister bilang kita akan coba save modulnya ke dalam file tersendiri yang nanti akan disimpan di dalam laboratori. Jadi kita menggunakan tombol ini, tombol simpan ini. Nah, selanjutnya nanti kita kasih nama. Rule-nya untuk nama itu tidak boleh ada spasi dan tidak diawali dengan angka. Usahakan kita gunakan best practice ya. Kalau di sini dicontohkan huruf kecil semua, kemudian kalau ada dua kata, kita gunakan underscore. Itu ya kesepakatannya ya, itu best practice-nya. Sebenarnya kalaupun nggak pakai underscore, misalnya sport rules, nggak pakai underscore, boleh Mister, boleh, nggak ada masalah. Cuman kita akan lebih susah untuk memahami ya. Jadi intinya juga pada saat kita menamai sesuatu, jangan terus kita menamai sesuatu yang kita sulit memahami, apalagi nanti dipahami oleh orang lain. Bayangkan nanti kita kolaborasi code ya, bukan cuma kita aja yang mengerti, gitu ya. Oke, aturannya seperti ini, huruf kecil semua. Kemudian jika ada dua kata, pisahkan dengan underscore. Nanti dia akan tersimpan di dalam file laboratori. Kemudian cara impornya, yang tadi namanya kan kebetulan ini sport rules dalam bahasa Inggris ya. Jadi jangan bingung teman-teman atau adik-adik semua di sini. Nah ini ceritanya kita bahasa Indonesia kan gitu. Aturan olahraga. Jadi sebenarnya ini adalah modul sport rules. Tapi nanti di dalam modul jangan terus adik-adik ikutin pakai bahasa Inggris, kemudian manggilnya pakai bahasa Indonesia, itu nggak kepanggil ya.
Ingat kita pakai di Python itu case sensitif. Jadi apapun itu tulisannya bukan terus berarti dia ngerti artinya sport rule itu adalah aturan olahraga gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi kita panggil sport rules-nya kemudian dengan nama fungsinya. Nah, di sini nanti akan disimpan di lab, di laboratoriumnya. Jadi udah pada buka laboratori kan ya? Udah pada bisa buka laboratori kan ya? Jadi seluruh proyeknya adik-adik semua itu ada di situ semua. Mau itu yang di dalam latihan course-nya atau yang di luar latihan course-nya. Oke, jadi di sini untuk penggunaan modulnya sekali lagi semua modul akan tersimpan di dalam laboratori. Kemudian cara memanggilnya dengan cara dengan menggunakan kata kunci import boleh, menggunakan from nama modul kemudian import nama fungsinya juga boleh. Terserah dari adik-adik semua di sini. Kemudian ini contohnya yang seperti Mister bilang tadi dan dicontohkan di awal tadi ya pada saat kita konfirmasi mengenai pemahaman kita di materi sebelumnya. Oke, dari sini pengertian dan teori terkait dengan modul sudah cukup jelas kah? Ada yang mau ditanyakan? Oke, ada teman kita yang baru bergabung. Selamat malam, Filipe. Oke, di mana Filipe? Halo, Filipe. Suara Mister sudah terdengar jelas? Oh, define double itu return. Oke, oke. Filipe gimana? Suara Mister sudah terdengar jelas? Oh, masih connecting. Halo, Filipe. Selamat malam. Suara Mister terdengar jelas nggak? Halo, Filipe. Malam. Suara Mister terdengar? Oh, itu gak sama div. Halo, Filipe. Aman? Di sana? Oke, good. Sip. Ada yang mau ditanyakan? Tadi Danis ada yang mau ditanyakan kah? Tidak ada Kak. Ada, oke. Sekarang coba kita masuk ke dalam course-nya masing-masing ya. Nah, coba nanti share screen juga. Bentar, Mister mau stop share dulu. Kalau nggak ada pertanyaan, coba sekarang teman-teman adik-adik semuanya masuk ke dalam course-nya. Kemudian share screen. Mister allow dulu untuk multiple participant. Oke, silakan share screen masing-masing. Jadi nanti Mister bisa lihat. Mister kan nggak bisa berbagi layar soalnya ini kayak zoomnya di HP, tapi untuk latihannya di laptop. Oke. Oke deh. Tapi jadinya Mister nggak bisa ngelihat Anissa progresnya gimana dong ya? Oke, apa deh. Kita coba dulu ya. Ini, wis, udah sampai yang level 4. Kita lihat dulu. Ini siapa aja? Ini masih Fawas saja ya yang masuk ya. Oke. Untuk yang lain bisa share screen. Ini Mister masih melihat cuman milik Fawas ya. Betul? Ini milik Fawas. Iya benar. Oke, dalam pengerjaan setiap soal, kalau dia ada automatic check, pastikan itu sesuai. Tapi kalau dia ternyata yang memeriksa adalah teacher, boleh diimprovisasi. Tapi jangan terlalu jauh dengan ketentuan soal ya. Oke, untuk Fawas itu tab-nya ya, diingat indentansi sangat atau spasi yang di set oleh kita itu sangat berpengaruh ya. Jadi kalau kita masuk ke dalam suatu fungsi, itu harus masuk satu tab. Oke. Itu setelah untuk penulisan while, setelah off ada apa yang kurang itu? Titik 2. Yes. Baru body code-nya. Oke. Oke, Mary, teman kita bergabung lagi. Ya, selamat datang Mary. Oke, kita coba. Sebentar. Untuk yang lain, sudah coba share screen belum ya? Apakah memang belum share screen? Oke.
Coba kita kalau gitu, Mister coba share screen terkait dengan ininya ya, meetingnya ya, untuk course-nya. Oke, yang pertama. Course-nya udah terbuka di sana, terlihat? Sudah terbuka? Oke ya. Yang pertama kita coba bahas dulu. Untuk pertanyaan yang pertama terkait dengan modul ya. Modul bisa mengandung hanya perintah yang berhubungan dengan input dan output. Tidak ya, karena tidak hanya ini, tapi banyak. Berarti nggak perlu di checklist ya. Tidak lebih dari 2 modul bisa disambungkan ke satu program. Nah, ini bukan tidak bukan tidak lebih, bisa lebih. Bisa random, bisa time, cost, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, modul bisa mengandung perintah individu. Oke, betul. Sebanyak apapun modul bisa disambungkan. Ya, sebuah modul adalah file program terpisah yang bisa digunakan dalam program Python. Betul. Tadi konsep dekomposisi ya. Jadi dia modul yang akan nanti dipanggil. Standar library Python adalah kumpulan modul yang mengandung fungsi. Yes. Yang kita coba ya answer ya. Nah, oke. Dapat ya? Oke, kita continue ya. Kemudian yang kedua. Ini kita lewatin aja. Tinggal klik aja ya. Oke, lanjut. Yang ketiga. Nah, ini tadi yang Mister kata. Oke, ada pertanyaan? Jalan. Oke. Oke, siap. Tidak apa-apa, Nisa. Diperhatikan dulu aja ya untuk course-course yang kita bahas ya. Oke, untuk yang lain sembari ini juga ya berlatih di course-nya ya. Ketika udah bisa langsung loncat ke level berikutnya juga ada masalah. Nanti akan coba kita bahas bersama-sama. Nah, ini yang tadi Mister katakan, ketika ini sudah di-define, di sini kan dikatakan bahwa ini untuk menyimpan modul saja ya. Jadi kita cukup tombol save aja di sini. Tekan tombol save. Nah, ini karena Mister enggak ini pakai modul teacher, jadi nggak bisa di-save. Kalau teman-teman nanti tinggal di-save, kemudian kasih nama yang sesuai. Nah, jadi nanti pada di bagian keempatnya, nah misalnya tadi, contohnya tadi di sini kita menggunakan apa ya? Aturan olahraga ya, nama modulnya ya. Jadi nanti di sini yang pertama kita lakukan adalah sambungkan modulnya. Jadi import, kalau pakai cara pertama, aturan olahraga. Nah, ini sudah tersambung nih. Kemudian selanjutnya adalah menyelesaikan program code-nya. Nah, ini kalau di run biasa, yang pertama ini hanya akan menimbulkan, oh ya, ini karena Mister nggak ada aturan olahraga sih. Karena tadi Mister nggak bisa nge-save. Oke, Mister ganti yang course-nya Mister aja deh kalau gitu. Karena ini nggak bisa di-save kalau pakai ini. Mister switch dulu. Share screen. Ke yang ini. Oke. Yang ketiga. Ya, yang ketiga ini Mister udah simpan dengan nama aturan olahraga ya. Yang ketiga ini tidak ada modifikasi kode sama sekali. Oke? Jadi semuanya sama seperti yang ada di layar, tidak ada dimodifikasi. Kemudian di keempat ini baru kita melakukan sesuatu untuk melengkapi kodenya. Yang tadi pertama import aturan olahraga sesuai dengan apa yang disampaikan di sini. Kemudian yang kedua, kita menyelesaikan programnya. Jadi program di sini kan kita melihat bahwa di sini ada setelah memasukkan pilihan dia menampilkan fungsi-fungsinya. Kalau dia ternyata milih sepak bola, harusnya fungsi sepak bola yang keluar di modul ketiga ini, fungsi cetak sepak bola. Kalau dia pilih yang kedua, hoki ya kalau nggak salah ya, yaitu hoki. Kalau yang pilih 100 meter sprint. Jadi nanti di sini kita tinggal buat seleksinya. If jawaban 1, maka yang kita panggil adalah fungsi cetak sepak bola. Kalau 2, maka fungsi yang kita panggil adalah cetak hoki. Dan seterusnya sampai cetak sprint. Ini fungsi untuk seleksinya. Seleksi pemanggilan modul. Setelah itu, karena ini kondisi yang ada di sini adalah perulangan tanpa batas, kecuali dia memasukkan off, maka kita perlu menggunakan perulangan while.
yang ada di baris ke-8. Oh, pakai annotate aja ya biar jelas ya. Nah, ini ya perulangan while ini. Untuk mengulang terus pertanyaan yang akan dimasukkan, kemudian akan diproses lebih lanjut oleh si modulnya. Jadi di sini kita tambahkan untuk mengulang pertanyaan selanjutnya. Sampai dia mengisikan off, baru dia berhenti. Jadi, kalau nanti dijalankan, posisinya adalah seperti ini. Saya pilih 1, masih ditanyakan lagi. 2, sampai dia mengetikkan off. Nah, selesai. Oke? Ini yang untuk modul ke-4. Oh, Zidni lost connection. Oke, selamat bergabung lagi Zidni. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau belum, kita lanjutkan lagi yang kelima. Untuk yang kelima ini memasukkan ini aja ya, memasukkan beberapa fungsi yang ada di sebelahnya. Jadi kalau kita mau import random, nah ini tadi kata kuncinya. Jadi kalau dia menggunakan random, berarti dia cuma menggunakan import, nggak pakai from. Nah kemudian kalau ini menggunakan fungsi, berarti dia pasti pakai from. Di antara pilihan ini cuma ada 2. Jadi from randin atau from schedule. Dan pasti jelas ya pakai randin, karena ini adalah randin. Sorry, ini bahasa Indonesia. Sekali lagi nanti ini mungkin ada kesalahan ya. Maksudnya adalah import random. Nggak bisa dibahasa Indonesiain ya. Kemudian yang selanjutnya schedule. Nah ini ya terlihat jelas di sini ada nama modulnya. Jadi dia harus pakai import schedule. Kalau enggak, dia nggak bakalan bisa tereksekusi fungsinya. Nah yang ini, nah ini tadi. Kalau kita nggak tahu nama fungsinya, kita bisa gunakan asterik. Nah, nanti kita tinggal panggilnya tetap sama nama fungsinya aja. Nggak pakai ini, apa, si nama modulnya. Nggak perlu. Jadi cukup nama fungsinya. Ini lebih efisien dalam penulisannya. Pakai menggunakan from ini. Panjang di awal, tapi pada saat kita manggil fungsinya aman. Oke, nice. Dari sini, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Silakan diinterupsi ya. Sekarang nomor 6. Oke, di nomor 6 ini oke. Di save lagi. Tadi yang nomor 4 gimana, Pak? Oke. Nomor 4, kita kembali ke nomor 4 dulu ya. Yang nomor 4, perintah yang pertama itu kalau nggak salah di soal cuman ada ini ya, sambungkan sama selesaikan program. Yang pertama sambungkan dulu modulnya. Setelah itu kita gunakan fungsi perulangan, di mana di dalamnya nanti kita pakai conditional if untuk mencetak sesuai dengan apa yang dimasukkan di dalam input si usernya. Kalau dia 1 berarti sepak bola, 2 hoki, 3 sprint. Jadi kurang lebih seperti ini kodenya. Dan jangan lupa karena kita ini loop, kalau ini tidak ada jeda di antara cetak apa fungsi seleksinya, maka dia akan terus berulang. Makanya kita perlu untuk menanyakan kembali. Dan kebetulan di program juga menanyakan terus sampai dia memasukkan off. Oke. Dari sini, aman? Ada yang mau ditanyakan? Bisa mengikuti semuanya? Kalau ada yang mau ditanyakan, nggak apa-apa ya. Ya, Zidni gimana? Ada yang mau ditanyakan, Zidni? Enggak. Enggak ya? Aman ya? Oke, sekarang kita lanjut tadi sampai nomor 6 ya. Oh, bentar, ada pertanyaan di chat. Kok pas di play nggak keluar apa-apa? Ini Mateo ya? Oh, udah ada. Oke. Sip. Sudah ada semuanya ya? Aman? Sekarang berarti masuk ke nomor 5-nya udah semua ya. Jadi ini cukup dilihat di bagian nama-nama modulnya, ini udah jelas semua insya Allah. Jadi tinggal memasukkan saja, mencocokkan. Sekarang yang nomor 6. Kalau nomor 6 ini, nah ini hanya modulnya saja nih ya, kalau nggak salah. Ini cukup di save aja. Nah kalau di Mister adalah gaji olahraga. Kalau di teman-teman terserah mau pakai nama apapun, tapi pastikan ya, pastikan jangan menggunakan nama yang sama dengan yang sudah ada di dalam project.
yang ada di dalam laboratori. Karena kalau itu nanti dipakai, akan nge-replace. Tadi sempat berbincang dengan Miss Nurul, kalau bisa ngasih namanya nanti dikasih modulnya itu nama lesson kita ini ya. Berarti modul berapa ya? Modul 3 ya. Benar. Ya betul ya, modul 3 lesson 4 underscores apa gitu. Boleh kayak gitu juga boleh yang lain juga boleh. Intinya jangan sampai ini ya, jangan sampai ke replace. Oke, selanjutnya setelah di save gaji olahraga, kita masuk ke nomor 7-nya, level 7-nya. Nah, di level 7 ini kalau nggak salah kita murni manggil full ya, dari awal sampai membentuk kodenya. Nah, seperti biasa, yang pertama kita lakukan adalah mengimpor seluruh modulnya atau fungsinya. Kalau Mister, karena prefer untuk memanggil fungsi saja, Mister menggunakan from. Jadi, Mister import semua fungsinya. Jadi nanti pada saat pemanggilan modulnya atau pemanggilan fungsinya, Mister cuman pakai nama fungsinya aja. Ada 2 kan nama fungsinya kan? Kalau dilihat di sini, paruh waktu dan penuh waktu. Jadi lebih simple. Nah, kita lihat di sini. Setelah kita impor, kemudian kita lihat bentuk programnya. Di sini terlihat ada nama pelatih, kemudian input jabatan, input pengalaman. Kemudian terakhir kita print nama dan gajinya ya, berarti ya ini ya 60.000. Nah, berarti kita sesuaikan dengan apa yang sudah ada di sini. Pertama, kita melakukan annotate dulu. Nggak biasa annotate. Ini ya. Yang pertama untuk input si nama pelatihnya. Setelah itu input yang jenisnya, paruh waktu dengan penuh waktu. Kemudian yang ketiga pengalamannya. Nah, pengalaman di sini ingat akan dimasukkan ke dalam ini ya, ke dalam bagian fungsinya ini ya. Tahu dari mana? Kita lihat di sini. Kalau dilihat di fungsinya, di modulnya, ini ada nih. Ada argumen yang perlu dimasukkan. Dan argumen ini adalah pengalaman. Kalau kita lihat juga, argumen ini membandingkan nilai dengan integer. Hati-hati. Berarti pengalaman ini tipe datanya harus integer. Nggak boleh string. Kita balik lagi sini. Input mempunyai tipe data string defaultnya. Oleh karena itu, Mister konversi dulu ke dalam integer. Supaya nanti bisa dibandingkan atau bisa dieksekusi di bagian dapat penuh waktunya atau dapat paruh waktunya. Annotate-nya mengganggu ya. Mister hapus aja deh annotate-nya. Clear. Oke. Jadi, kembali lagi ke sini. Pengalaman ini setelah dikonversi ke dalam integer, kita masukkan ke dalam seleksinya. Di sini dikatakan di bagian nomor 2, nomor 1 ya, pemilih lebih dari 3 tahun pengalaman, kemudian ada gaji dan sebagainya. Ini semua 1, 2, 3 ini sebenarnya sudah di-cover di bagian fungsi modulnya. Jadi kita hanya menyeleksi apakah dia penuh waktu atau paruh waktu. Setelah itu kita panggil fungsi masing-masingnya. Di sini Mister menggunakan variabel lagi gaji. Kenapa? Ada yang bisa jelaskan? Dan ini Mister assign dengan menggunakan fungsinya loh. Kenapa? Ada yang bisa jelaskan nggak? Coba Mister buka di bagian fungsinya atau modulnya. Ada yang bisa jelaskan terkait dengan kenapa kok Mister assign dengan menggunakan variabel baru, gaji namanya. Ada yang bisa jelaskan? Belum ada yang share screen lagi ya. Apakah ada yang sudah sampai level 6 tadi? Oke, balik lagi kalau gitu. Jadi, ini fungsinya kalau kita lihat, dia mereturn sebuah value. Ini juga sama, return sebuah value. Ingat fungsi yang kemarin yang kita pelajari ya. Fungsi itu ketika mereturn sebuah value, berarti ada sesuatu nih yang dihasilkan. Nah, sesuatu yang dihasilkan itu bisa kita, saya mau belajar. Oke, siap Denis. Makasih ya Denis. Semoga Ya, sukses. nanti juga Kak. Izin Ya, dulu ya. oke. Jadi, karena mereturn sebuah value, dan value ini nantinya kita akan jadikan
output ke dalam displaynya, sebuah hasilnya, maka kita perlu menyimpan dalam bentuk variabel baru. Kenapa kok perlu disimpan dalam variabel baru? Nah, di sini, padahal ini udah variabel, Mister, misalnya gitu ya. Di sini, ini lokal ya. Lokal semua. Variabel yang ada di sini ini lokal. Ini juga lokal. Nggak bisa langsung kita panggil. Jadi kita perlu konversi ke dalam variabel global dengan cara mengassign variabel baru dengan nama gaji yang ada di sini. Nah, sehingga nanti pada saat kita melihat di bagian outputnya, kita kembali ke bagian ini ya, ke bagian ketentuan programnya, kita akan menghasilkan ini ya, nama orangnya, kemudian gajinya. Jadi kita bisa modify di sini, print nama dan gajinya. Nah, jadi itu gunanya kita bisa mengassign atau menyimpan value yang dibalikkan dari sebuah fungsi. Jadi kita bisa dapat di sini untuk membuat displaynya seperti ini. Jadi ini kalau dijalankan, misalnya nama pelatihnya Fawas, Fawas, kemudian dia ternyata penuh waktu, kemudian 12 tahun, nah maka dia 60.000. Sama seperti ini ya perhitungannya ya. Nah udah sama. Jadi sebenarnya ini semua itu ada di dalam modul semua ya. Perhitungan semuanya itu ada di dalam modul kalau teman-teman perhatikan. Jadi di sini kita hanya tugasnya untuk impor modul, cari fungsi mana yang sesuai dengan apa yang udah kita input, user input. Oke, ada yang mau ditanyakan? Nomor 6 tadi sempat jadi ingat kode nomor 12. Oke, nggak apa-apa. Lanjutkan aja ya Zidni ya. Oke, untuk selanjutnya ada yang mau ditanyakan? Sebelum masuk ke yang nomor 8. Untuk yang nomor 6 gimana? Ada yang ketinggalan? Perlu lihat kondisinya kodenya dulu. Ini kondisi kode yang nomor 6. Ini kalau nggak salah ingat, Mister, ini tidak ada yang perlu dimodifikasi ya. Kita perlu save aja. Jadi kita nanti tugasnya di bagian nomor 7. Nomor 7 aja nih ya. Kalau nggak salah ingat ya. Oke ya, kemudian kita masuk ke yang nomor 8 ya. Nah, di nomor 8 ini, modulnya ini dia tidak disediakan. Nah, ini ya, kalau kita lihat dulu, Mister coba switch dulu ke yang bagian punya teacher tadi. Kalau modul 6, level 8 ini ada isiannya. Oke, di level 8 itu tidak ada isiannya sama sekali, blank canvas gitu ya, blank program sama sekali, nggak ada isiannya. Jadi kita perlu buat modul, pada intinya seperti itu. Nah, bagaimana cara buat modul? Nah, sama ya seperti yang sebelum-sebelumnya. Jadi, yang pertama kita definisikan adalah fungsinya. Di sini udah ditentukan, dapat harga tiket, Mister mengikuti yang ada di sini ya. Kemudian yang kedua, dapat harga total. Jadi kita tentukan dulu ini. Dev dapat harga tiket dan dev dapat harga total. Penulisan fungsi biasa. Ada dev, nama fungsi, kurung buka, kurung tutup, dan titik 2. Itu adalah wajib ya untuk penulisan nama fungsi ya. Kemudian kita lihat lagi di sini. Untuk yang dapat harga tiket, fungsinya itu meminta nomor pesanan dan mengembalikan harga tiket. Meminta nomor pesanan itu adalah yang ini. Ada input dari user. Oke? Dapat ya? Kemudian mengembalikan harga tiket yang ini. Return harga. Jadi maksudnya di fungsi ini kita bisa mendapatkan harga tiketnya loh, gitu loh. Maksud di sini ya. Kemudian setelah itu, jadi awalnya ini nggak ada nih. Awalnya ini nggak ada. Awalnya ini nggak ada. Misalnya Mister komen dulu. Nah, jadi yang kedua, yang pertama itu kita bisa langsung buat ini sama ini, return harga. Kemudian kita lihat dulu ketentuannya. Tiket dengan nomor pesanan yang kelipatan 100. Berarti kita perlu untuk membagi nomor pesanannya. Dan ingat, ini nilainya ini, value-nya ini number ya, numerik. Numerik itu cuma ada 2. Secara umum, desimal atau bulat. Ya, kalau yang ini asumsinya kita bisa pakai yang integer. Input menggunakan default tipe datanya string. Nah, oleh karena itu, Mister konversi ke dalam integer. Nah, setelah itu dapat, kemudian kita lakukan seleksi. Seleksi yang pertama adalah yang ini. Untuk yang kelipatan 100, berarti kita modulo aja kan. Kalau dia modulo 100 itu sama dengan 0,
berarti dia udah kelipatan 100 pastinya kan. Kalau dia nggak di modulo 100 nggak sama dengan 0, berarti dia bukan kelipatan 100. Karena kita ketentuannya hanya kelipatan 100. Masih ingat kan konsep modulo? Masih ingat ya? Ada yang lupa nggak modulo? Enggak ya? Oke. Kita lanjutkan. Kemudian kalau dia udah di modulo 100, ternyata dia masuk kelipatan 100, maka dijual dengan diskon 20%. Nah, diskon 20% itu perhitungannya berarti kan dia dari 100% cukup membayar 80%-nya, kan gitu kan ya? Nah, dalam matematikanya tuliskan seperti ini. Jadi harga sama dengan 2000, standar harganya ini dikalikan dengan 80%. Yang lainnya, nah ini udah ada contohnya juga nih ya, 2000 dikalikan 0,8. Yang lainnya, jika bukan kelipatan 100, maka harga tiketnya 2000. Nah, ini kita define di sini, Mr. Define di sini. Setelah itu, print harganya. Nah, print harganya ini kenapa kok harus di print? Karena di sini nanti di bagian nomor 9 ternyata nanti ada suruh ngeprint harga. Secara modul sebenarnya cukup ini aja sampai return harga. Cuman karena ketentuan soal kita butuh komen untuk print harga tiketnya dengan ketentuan seperti ini. Ya, harga tiket, kemudian harganya berapa. Return harga ini untuk mengembalikan harganya. Nah, itu untuk yang harga tiket. Oke, dan ya yang harga tiket ya. Kemudian sekarang yang harga total. Harga total itu di sini ketentuannya menanyakan jika pengguna ingin membeli tiket sampai off dimasukkan. Nah, berarti ada kata-kata sampai itu looping ya. Looping yang dia berhenti ketika suatu karakter atau suatu inputan tertentu dimasukkan. Berarti di sini kita nanti pertama kita dapatkan dulu inputannya dari si user. Ini kita komen dulu. Kemudian kita buat perintah while-nya. Kita komen dulu yang lainnya. Nah, kita perintah while-nya. Saat while bukan off, maka harus melakukan sesuatu. Yang untuk perintah ini. Oke ya? Jika perintahnya itu isinya iya, maka dia memanggil dapat harga tiket. Bagian sini. Kita buat seleksi if-nya. Conditional if-nya. If beli sama dengan iya, maka dia memanggil fungsi dapat harga tiket. Mister, kenapa kok ini ada harganya? Nah, kita lanjutkan ya. Soalnya, fungsinya udah kepanggil nih. Fungsinya udah kepanggil. Dan mencetak harga tiket final. Ya, berarti kita nanti akan mendapatkan harga nih. Seperti yang tadi Mister dicontohkan di nomor 7. Saat kita ingin mendapatkan value dari suatu fungsi yang ada di dalam modul atau ada di dalam main code itu sendiri, kita harus assign ke dalam variabel global kita. Nah, di sini kita assign dengan menggunakan variabel harga. Berhubung harga ini nanti bisa terakumulasi, karena tadi dikatakan di sini ya, sampai dia bilang off, baru selesai penghitungannya. Maka Mister gunakan variabel harga ini untuk mengakumulasi harga yang sebelumnya ditambah dengan harga sesudahnya. Setelah dapat nih, menjadi harga sebelumnya ditambah lagi harga sesudahnya. Terus di loop seperti itu. Untuk membuat seperti itu, Mister buat dengan harga variabel inisiasi harga awalnya dengan 0. Yaitu menandakan bahwa harganya ini bertipe data numerik. Entah itu float, entah itu integer, bebas. Tergantung nanti inputan selanjutnya. Ya. Nah, ternyata di sini berarti harga tiket yang ada di sini, dapat harga tiket ini, saat dia mereturn suatu harga atau value, maka perlu di-assign dan diakumulasikan. Ya kan? Kesimpulan dari kalimat yang ini sampai mencetak harga yang harus dibayar untuk semua tiket. Sehingga code-nya kita perlu memasukkan variabel harga yang udah kita initiate dari awal, yaitu berupa number, ditambahkan dengan harga tiket yang didapatkan dari input nomor pesanan tadi. Karena kita memanggil dapat harga tiket ini tadi dengan memasukkan input nomor pesanan. Nah, setelah itu dapat, kita akumulasikan semuanya. Kemudian di sini juga jangan lupa ya, saat kita melakukan while tadi, kita kan ini di sini akan merekam seluruh pembelian tiket. Nah, jadi perlu ditambahkan lagi kode untuk memasukkan input harga tiketnya atau membeli tiketnya itu seperti apa. Sampai dia juga mengatakan off, gitu ya. Kondisinya sama seperti ini. Yang sudah kita define di awal. Setelah itu, kita cetaklah harga yang harus dibayar.
Untuk pencetakannya, karena ini adalah kondisi akumulasi saja, kita nggak perlu historinya, maka kita cukup buat di bagian luar tubuh while-nya, jangan dimasukkan. Jadi cukup di luarnya saja. Yang kita buat, kita panggil aja nama harganya atau variabel harganya, sorry. Variabel harga yang sudah kita define secara global di sini. Ini bukan variabel harga yang di lokal ini ya, udah beda. Nah, ini di global untuk lokal yang ada di def dapat harga. Nah, nanti bisa dipakai juga di global untuk main code-nya. Ini lokal untuk dapat harga total, ini lokal untuk dapat harga tiket. Ya, jangan bingung ya. Nanti kalau di main file untuk kode utamanya butuh harga juga, nah itu menjadi variabel harga global di bagian file utamanya. Ya, jangan bingung ya. Semoga nggak bingung nih. Jadi ada variabel itu ada dua ya, lokal dan global. Nah, lokal itu hanya bisa diakses di dalam fungsi itu sendiri. Tapi kalau global bisa diakses di dalam fungsi, bisa diakses di dalam main code-nya, dan sebagainya. Karena global semuanya. Tapi nggak bisa berpindah file. Dan itu nanti urusannya sama modul nanti. Nah, itu ya. Jangan bingung di sini ya. Oke, semuanya udah kelar. Pendefinisian modul udah selesai. Jangan lupa di-save. Nah, untuk melakukan save di dalam laboratori, saat ini sudah selesai dilakukan, sebelum di-save, jangan lupa di-play dulu ya, untuk menghindari error modulnya. Jadi contohnya seperti ini. Misalnya nih, Mister ini T-nya Mister hilangin. Di-play. Dia nanti akan ngecek. Ih, kok nggak ngecek? Harusnya ngecek. Misalnya ini aja deh, yang Mister hilangin langsung. Gitu. Ada yang apa ya, kira-kira yang tipu ya? Oh, yang ini aja. Misalnya tipu ya. Nah, jadi untuk menghindari modul error. Oke? Modulnya error atau enggak tetap di play. Dan juga yang kedua, kalau enggak di play, ketika ini di save, itu enggak ke save di laboratori ya teman-teman ya. Ya adik semua ya. Jadi nanti yang akan ke save blank canvas-nya. Jadi tetap di play, mau dia itu benar atau enggak, tetap pokoknya harus di play baru di save. Dikasih nama. Oke ya, cara nge-save untuk yang kondisi dari 0. Kalau yang sebelum-sebelumnya kan dia memang ada isiannya, tinggal kita save. Nah, sekarang kalau dia memang dari 0, kalau kita ngerjakan di course, itu harus di play dulu, baru di save di modulnya sini. Oke? Jangan lupa itu. Kalau enggak, hilang nanti ini. Mister udah coba. Jadi ini nggak akan tersave. Kalau kita cuman langsung save di sini. Oke? Paham ya dari sini ya? Oh, ada pertanyaan? Hilang. Nah, betul kan? Hilang, Filipe. Hilang. Hati-hati. Ini agak tricky nih. Beda sama Visual Studio Code atau IDE yang lainnya ya. Beda. Ini karena kita kebetulan memang harus pakai ini nih platform. Kalau misalnya nggak pakai platform lebih enak tuh pakai VS Code atau kalau pakai yang PyCharm, Jupyter Notebook dan sebagainya enak tuh. Jadi harus ngetik lagi ya Filipe ya. Hati-hati di sini modulnya. Kalau dia mulai dari 0 harus di play dulu baru di save. Wajib play itu wajib mau dia error atau enggak. Tapi kelebihannya ketika kita play kita bisa tahu tuh errornya yang mana gitu ya. Kita ambil positifnya aja, ambil hikmahnya. Oke, ini modulnya udah kelar ya semuanya. Dan ingat ini tadi sebenarnya opsional untuk yang print-print ini. Tergantung dari ketentuan soal nanti setelahnya. Nah, sekarang kita coba lihat yang bagian 9. Di 9 ini kita mulai susun main code-nya. Main code-nya sedikit banget kan ya. Kocak di modul aja sebenarnya. Nah, kebetulan main code-nya ini kita lihat. Pertanyaan pertama adalah, maukah kamu mengikuti World Cup sepak bola gitu ya. Yang ini membeli tiket, nomor pesanan. Ini kan sebenarnya udah ada di modul ini ya. Kalau kita lihat di sini ya. Contohnya di sini, mana contohnya? Pak ini ya. Oh, bukan ya? Oh, enggak ada. Nah, udah ada di sini nih. Ini ya, terlihat di sini ya kalimatnya ya. Meminta nomor pesanan. Kemudian ini menanyakan pengguna membeli tiket. Tuh kan, sebenarnya udah ada. Jadi membeli tiket itu sudah ada di sini. Udah ada di functionnya. Kemudian nomor pesanan juga ada. Jadi kita intinya di main code-nya itu hanya menambahkan ini aja. Maukah kamu mengikuti World Cup sepak bola gitu aja. Kalau iya, ya udah dieksekusi. Kalau enggak, ya udah enggak dieksekusi kan gitu ya.
Kalau di sini kebetulan tidak ada ketentuan kalau dia bukan jawabannya iya, misalnya jawabannya tidak atau enggak dan sebagainya, muncul perintah apa dan sebagainya, itu nggak ada ketentuan di sini. Itu bebas. Nah, tapi adik-adik kalau mau mengimprovisasi, misalnya ditambahkan cuman iya dan tidak. Ketika nanti jawabannya enggak, misalnya, maka muncul perintah Anda tidak diketahui atau tidak dikenal. Itu boleh, nggak ada masalah. Yang penting main code-nya adalah tujuannya masih sama ya. Kita ngeprint ini semua. Ya, yang di bagian tas yang nomor 9-nya. Oke. Zidni masuk lagi. Zidni kenapa ini? Kok disconnect terus? Zidni aman di sana koneksinya? Aman? Oke, semoga aman ya di sana ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini kalau kita run, jadi kita cukup menginput ini, kemudian menyeleksi apakah jawabannya iya atau enggak. Kalau iya, kita lanjut ke dalam modulnya. Nah, ini Mister pakai impor tanda impor asterik ya, biar nggak terlalu panjang dan dapat harga total gitu aja. Oke, kita coba run sekarang. Sesuai nggak dengan apa yang dicontohkan tadi. Nah, ini misalnya Mister jawab tidak, ya udah berhenti. Nggak ada lagi kelanjutannya. Mister jawab enggak, juga sama, berhenti gitu. Udah selesai. Tapi kalau Mister jawab iya, maka dia akan ditanyakan lagi, membeli tiket enggak? Misalnya iya jawabannya. Misalnya seperti contoh tadi ya. Kemudian nomor pesanannya dia tadi apa ya misalnya di sini ya contohnya. Yang kelipatan 100 ya tadi ya. 2000. 2000. Maka tiketnya jadi 1.600 karena 80% dari 2000 ya. Terus misalnya kita pilih ya lagi untuk mengakumulasi jumlah tiketnya, untuk mengecek ya apakah benar terakumulasi apa enggak nih sesuai dengan modul yang udah kita tentukan. Nomor pesanannya misalnya ini bukan, yang bukan kelipatan 100. Berarti 2000, ya kan? Harusnya totalnya adalah 3.600. Betul ya? Ini ditambah ini. Ya. Kita coba off ya, kita keluar ya. Aku nggak beli tiket lagi. Berarti harga yang dibayar adalah 3.600. Nah, ini yang kebetulan ini diminta sama si modul ini di main code-nya. Makanya tadi sama seperti yang ini juga, harga tiket. Kalaupun ini nggak ditampilkan, si modul tadi juga udah bisa mengakumulasi. Cuman diminta di bagian main code-nya. Sehingga di modulnya mau nggak mau juga harus dimunculkan harga tiketnya berapa. Di bagian sini ya, modul ini ya. Harga tiket tadi. Kembali lagi sebentar. Nah, ini. Ini sama ini akhirnya juga dimunculkan di dalam modul. Tapi pada dasarnya perhitungannya itu nggak pengaruh ya. Mau print atau nggak print itu nggak pengaruh. Yang berpengaruh itu ya antara ini aja, variabel-variabel dan conditional if-nya. Sebagai seleksi apakah dia itu 80% atau 100%. Oke. Dari nomor 9 ini, untuk materi di bagian go ahead yang terakhir sebelum bintang ya. Ada yang ditanyakan nggak? Ada yang bingung nggak? Harapannya nggak bingung nih. Semuanya bisa mengikuti nggak? Kecepatan misternya? Oke, sekarang coba Mister pengen lihat masing-masing share screen course-nya. Mister stop share dulu. Mister mau lihat masing-masing share screen course-nya sampai mana. Lumayan Mister. Oke. Sip. Nanti Anissa coba lagi ya. Ini nanti Mister ada record-nya. Jadi kalau teman-teman yang misalnya nanti ketinggalan bisa lihat di record-nya. Kalau ternyata nggak sempat kita bahas di sini. Oke. Oke, ini siapa ini? Ini Fawas. Oke, nice. Yang nomor 1, oh, udah aman ya. Coba lihat yang nomor 4. Itu kenapa masih kosong? Kok belum ada ganti hijau? Oke. Kecepatan Pak tadi. Oke, Fawas menggunakan import ya. Oke, good. Importnya udah betul. Printnya juga udah nggak ada masalah karena itu ketentuan dari awal, while jawaban off. Nah, di bagian baris ke-8, ingat penulisan untuk memasukkan indentasi. Indentasi itu satu tab ya, nggak boleh spasi. Nah, itu ngaruh itu Fawas. Ntar nggak ke execute. Kemudian yang kedua Fawas, yang perlu dikoreksi, penulisan fungsi itu disertai dengan kurung buka, kurung tutup. Jangan lupa. Nah, itu.
Kalau nggak kepanggil dia. Nah, selanjutnya yang terakhir, aturan olahraga. Oke, yang terakhir adalah cetak sprint ya. Berarti itu cetak hokinya hilang lagi tuh Fawas. Kurung buka kurung tutupnya sama aturan olahraganya. Berarti yang teliti. Oke. Sekarang Mister coba yang lain, lihat yang lain. Yang lain mana nih? Kok belum ada share screen-nya? Oke, mau langsung coba lihat share screen yang Fawas ya? Atau gimana? Ini ada sedikit bug. Nah, coba lanjutkan dulu. Kenapa kok bisa terjadi infinite loop? Bisa dijelaskan? Stop dulu, oke, biar nggak terlalu berat. Apa yang kurang? Yes, betul. Jadi perlu di stop dengan input ya, menerima input lagi ya. Jadi kalau nggak ada stop inputnya, stop itu bisa pakai break, bisa pakai menggunakan input juga bisa menggunakan untuk jeda sementara dari infinite loop. Oke. Nomor yang bagian ke-8 sama yang baris ke-8 di tab 1 kali, awas dimasukkan 1 kali dulu. Oke, good. Sama yang bawahnya, aturan cetak sprint. Untuk yang cetak sprint, gunakan fungsi kurung buka kurung tutup. Kita ikutin best practice aja ya. Yes. Nah, ini Fawas, ini ada bug. Coba kembali lagi dulu. Tadi udah di-save belum? Belum di-save. Coba diperbaiki lagi. Oke, kemudian aturan olahraga yang di baris ke-8. Di tab 1 kali. Oke, coba di play. Di play. Fawas masukkan angka 4. Nah, kenapa kok angka 4 dia ngeprint yang bagian cetak sprint? Harusnya nggak dikenal dong. Apa yang salah? Apa yang kurang tepat? Itu fungsinya cuma ada 3. Tapi ketika kita masukkan 4, kenapa dia fungsinya cetak print yang dicetak? Apa yang Fawas sedikit terlupa? Coba kembali nomor 4. Karena Fawas menggunakan apa itu? Ada yang bisa bantu? Menggunakan else. Else itu akan menerima seluruh inputan selain angka 1 dan 2. Jadi 4, 5, 6 akan dicetak semuanya. Jadi lebih baik untuk menghindari bug seperti tadi, itu namanya bug ya, program nggak error, tetap jalan, tapi nggak sesuai dengan ketentuan kita. Gunakan elif juga, jangan menggunakan else. Else itu nggak wajib ada ya, adik-adik ya. If, elif, selesai. Nggak ada masalah, nggak pakai else. Jadi nanti kita betul-betul strict bahwa pilihan itu 1, 2, 3. Jadi yang ketiga itu yang baris ke-9 adalah elif jawaban sama dengan 3. Nah, jadi kita pastikan betul-betul 1 sampai 3. Jangan sampai membuat bug di dalam program kita. Oke? Nah, baru nanti pakai fungsi yang dipanggil, fungsi yang tadi udah betul. Jadi ketika fungsi nanti 4 dipanggil, nomor 4 dipanggil, nah itu nggak akan mencetak, Pak. Padahal kan, dan itu benar gitu kan, sesuai dengan aturan kita. Oke, cetak sprint. Oke, good. Kita coba yang ketiga. Coba masukkan angka 3. Itu kurung buka tutupnya kurang. Kurung buka kurung tutup. Iya. Di stop dulu. Oke. Masukkan 3. Kemudian 4. Nah, oke ya. Jadi dia nggak akan print sama sekali. Jadi langsung masuk ke pilihan Anda. Oke, nice. Di save. Di play udah di play udah auto save, di submit lagi. Kemudian yang nomor 7. Kenapa ini? Oke. Itu HHG bener tuh. Memang dikasih nama itu. Nah, modulnya bener ya, Ya, Pak Pak. Mas ya? Cuman memastikan aja, Mister. Bener ya, HHG ya?
Coba lihat nomor 6-nya. Memastikan aja. Nah, ini oke, Fafas mengerti, paham, nggak apa-apa ya Fafas. Cuman next time mungkin lebih baik menggunakan yang mudah dipahami ya. Maksudnya kan harga ya. Nggak apa-apa, pakai HHG juga nggak apa-apa. Tapi nanti next time supaya nanti biar nggak, kalau nanti buat lagi ntar ketumpuk banyak nanti di modulnya ini Fafas. Gimana? Oh ya sudah, mau diganti juga boleh. Coba diganti dulu sesuai dengan mudah dipahami ya. Nah, coba sekarang Darren, gimana Darren? Oke, Darren. Form gaji. Nomor satunya gimana nih? Belum oke nih. Sebuah modul file program terpisah bisa digunakan. Ya, betul. Nomor satu itu pernyataannya benar. Sebuah modul adalah file program terpisah. Dekomposisi. Ingat tadi ya. Coba di answer. Bentar. Sebanyak apapun modul, betul. Nomor 2, betul. Kemudian nomor 3 salah. Standar library pattern, betul. Nomor 4. Yang nomor 4, betul. Modul bisa mengandung perintah individu dan fungsi. Betul. Modul bisa mengandung hanya perintah yang... Oh, enggak. Itu salah. Oke, coba di answer, Darren. Oke, nice. Selanjutnya yang nomor... Nah, ini belum di-save ya sama Darren. Di-save dulu, kasih nama. Usahakan, biasakan namanya ini ya, yang udah dimengerti dulu ya. Karena nanti best practice-nya memang seperti itu. Oke, nggak usah pakai nama modul, Darren. Saat kita melakukan impor, itu udah biasanya namanya udah modul. Jadi langsung nama aja. Apa? Kalau ini boleh aturan olahraga, boleh cetak olahraga dan sebagainya. Atau olahraga saja juga nggak ada masalah. Oke, di save. Oke, good. Setelah itu masuk ke yang nomor 4. Nah, panggil sesuai dengan... Nah, ini udah oke. Olahraga, cetak sepak bola. Oke, jawabannya ini dia masuk ke dalam while kan? Jadi tab-nya jangan masuk 2 kali, Darren. Dia di delete sekali. Dia cukup masuk sekali aja. Di bagian jawaban. Sebentar, ini Mister kok nggak bisa annotate. Nah, ini. Ya, ini dimasukkan di bagian sini, lurus dengan garis ini. Yes, good. Sekarang coba dicek. 2, 3 gitu. Kemudian 4. Oke, udah ya. Good. Di save, di submit. Di submit dulu, Darren. Itu belum di submit. Buka itunya, bagian tugasnya. Yang di bagian sebelah kiri itu ada tugas kan? Bentar, Mister ketutup sama ini. Nah, bagian ini sebentar, Mister annotate dulu. Yang ini. Nah, ini. Diklik. Diklik, di checklist ininya. Kemudian, apa itu? Oh ya, tadi balik lagi diklik ini. Oke, kemudian di checklist. Ini di checklist kotak abu-abunya. Oke, di stop dulu, oke. Oke, nice. Kemudian nanti kalau udah di checklist, di submit ya. Di submit, di checklist. Udah? Ya, next level. Oke, tadi Fawas coba lihat yang nomor berapa nih? Oh, nomor 7. Oke. Bad input. Nah, kalau mau pakai function, itu nama modulnya setelah from. From gaji pelatih, berarti apa tuh? GJ pelatih tadi ya nama modulnya. Import pakai asterisk. Nah, good. Terus cek dulu. Itu yang di bagian atasnya ini di jabatan ini ada slash itu apa tuh? Dihapus. Kok pencet kayaknya. Integer input. Oke, nomor 7 sekarang. Ini kurang tanda apa? Kurang tanda ini. Setelah nama itu perlu tanda koma untuk menggabungkan string. Ini juga.
Yes. Not found. Nah, di pelatih atau pelatih. Oke. Dapat? Oke, sekarang coba masukkan namanya sembarang, boleh. 1, 12. Nah, good. Dapat ya? Paham ya? Untuk Daren dan Fawas. Dan Oke, sekarang Daren. Gimana Daren? Nomor 7. Nomor 7 ini sebenarnya udah oke nih. Apa nih? Gaji olahraga not found. Nah, tadi ini di save-nya pakai nama apa? Coba dicek. Bukan yang ini, yang nomor 6. Kita kembali ke nomor 6. Coba cek nama filenya apa. Ya, kembali ke nomor 6. Jangan-jangan salah ketik. Nah, ini nama filenya, modul 3. Berarti manggilnya pakai modul 3. Kalau mau pakai nama aturan apa tadi? Gaji olahraga ya. Berarti di sini juga namanya gaji olahraga. Daren mau pakai modul apa nih namanya? Nah, boleh. Gaji underscore olahraga. Jadi pastikan sama ya. Bisa jadi nama modul yang punya Fawas sama punya Daren itu beda, bisa jadi. Jadi, nah ini gaji olahraga, kemudian masuk yang nomor 7. Kita sesuai. Nah, coba lagi di play. Oke. Jadi, satu, kita coba lihat penghitungannya dulu. Betul nggak? 60.000 kalau 12 tahun. Oke. Nah, itu mungkin sedikit ini ya, sedikit revisi dikit aja terkait dengan ini. Kalau bisa sesuaikan dengan apa yang ada di contoh modul ya. Pakai menggunakan ini apa hyphen, tanda penghubung bukan underscores. Nanti bisa disesuaikan lagi ya. Oke. Oke, untuk yang modul 8 tadi berarti membuat modul yang ini ya, membuat modul dari scratch ya. Oke, kita coba untuk ini dulu ya. Kita hold dulu untuk yang membuat modul. Kita coba masuk yang ke bagian nomor 2, nomor selanjutnya. Materi selanjutnya terkait dengan perencanaan atau mind mapping. Kita hold dulu bentar. Mister akan jelaskan lagi. Kita lanjutkan dulu penjelasannya. Ini punya awas. Oke. Sebentar, ada yang chat. Lumayan, Mister. Oke. Oke, sekarang coba Mister share screen lagi ya. Izin share screen lagi. Hmm, go ahead ya. Oke, slide Mister udah muncul lagi ya. Oke, sudah muncul. Oke, sekarang kita masuk ke dalam mind mapping. Jadi kembali ke proyek kita yang di awal tadi ya. Bekerja pada proyek kita yang terkait dengan program menjawab kembali. Kita tadi udah berlatih bagaimana cara untuk buat modul. Pada dasarnya sama ya, seperti membuat kita fungsi, cuman dibedakan aja filenya. Jadi dia khusus file-file yang isinya fungsi semua, nggak ada yang bisa dipanggil, nggak ada yang bisa mengeksekusi, kecuali nanti kita pakai main code-nya untuk mengimplementasikan si modul tadi, kita impor ya, kita panggil fungsinya one by one. Kemudian kita udah rencanakan proyek tadi di awal, di bagian awal slide tadi udah dikatakan gimana proses di awalnya. Jadi nerima input, sedikit review ya, kemudian dianalisis oleh modul, kemudian modulnya itu akan mengcover seluruh fungsionalitasnya seperti apa. Kita buat mind map seperti ini nanti di bagian course yang selanjutnya. Gambarannya, ini misalnya nih, kita buat aplikasi pemesanan komersial. Jadi ada dibagi dua, misalnya fungsionalitas app, ini namanya dekomposisi, ada tampilan app. Tampilan app untuk aplikasinya, kita buat ada 3 nih posisinya, filenya untuk mengatur menu atau fungsinya ya, untuk mengatur pilih tindakan dan keluar. Sementara fungsionalitas app-nya mengumpulkan data, proses data, dan cetak hasilnya. Mirip seperti apa yang udah kita rencanakan tadi. Nah, kita pakai analogi sama seperti ini, mind map-nya.
Nah, ini contoh untuk kalau kita tadi, misalnya kita ngomong terkait dengan modul di Python. Dan kita tadi penjelasannya ada yang modul Python itu standar, ada yang third party. Third party itu ada yang memang bawaan, ada yang memang harus diinstal. Nah, yang ini fokusnya adalah bawaannya, modul standar library, bukan yang third party-nya. Jadi di sini kita buat yang pertama adalah membuat modul, satunya lagi modul standar library-nya. Standar library-nya itu ada modul time, ada modul random, kapabilitas yang sudah ada. Contohnya itu adalah suatu fungsi yang dia nggak perlu impor modul apapun untuk menggunakan fungsi itu. Contohnya print, if else, for, round, dan sebagainya. Banyak. Nah, itu yang nggak perlu. Nah, kemudian yang satunya lagi buat modul yang third party tadi. Bisa dengan menggunakan fungsi-fungsinya itu harus penggunaannya itu jelas, misalnya. Kemudian penyimpanannya ada di file lain, penggunaan untuk modul ini ya, membuat modul ini ya. Kemudian penyambungan ke programnya itu juga sama seperti modul standar yang ada di Python. Dengan menggunakan perintah import atau from. Nah, ini contoh untuk mind map-nya. Nah, terkait dengan program yang akan kita buat, program menjawab kembali, berarti nanti kita akan coba buat menjadi dua file utama. Dua file maksudnya. Yang pertama adalah file utama atau program utama, yang isinya nanti adalah mendapatkan input-input dari si user. Kalau kasus yang tadi kita dapatkan di awal, dia akan menerima pertanyaan kan? Berarti nanti di sini akan menerima input dari si pengguna. Pertanyaannya bisa bebas, bisa berbagai macam. Nanti di sini bisa jadi panjang. Pertanyaannya apa? Tadi terkait dengan jadwal, terkait dengan kontak pelatih, kemudian ada terkait dengan pembayarannya misalnya. Nah, setelah itu dari program utama ini kita perlu menyambungkan modulnya. Modulnya bebas namanya. Kalau ini kebetulan modul penganalisis. Ingat, ini modul yang ini artinya ini bukan berarti kita tulis tadi ya, seperti contohnya tadi ada yang ngetik modul 3. Jadi nggak perlu ya. Ketika kita udah membuat suatu file yang isinya itu adalah fungsi-fungsi yang diperuntukkan untuk modul, itu udah otomatis modul. Karena pada saat kita impor itu hanya dilakukan untuk impor modul. Ya. Jadi nggak perlu lagi di depannya dikasih modul. Jadi langsung aja namanya. Jadi nanti cukup memberikan nama yang bagian ininya aja, penganalisis. Atau misalnya kalau terkait dengan yang tadi itu jadwal pelatihan dan sebagainya, ambil aja modul pelatihan. Boleh. Jadi yang gampang kita tahu, oh ini maksudnya modulnya ini terkait dengan fungsi-fungsi pelatihan ya. Oh ini terkait dengan analisis ya, dan sebagainya, itu boleh. Jadi gunakan modul-modul, ya gunakan nama untuk modulnya itu yang gampang dimengerti. Oke, kemudian Mister lanjutin dulu, clear dulu. Oke. Setelah itu, setelah kita udah membuat mind mappingnya seperti ini, kemudian kita buat untuk yang modulnya. Jangan lupa, ini yang pertama program utama. Kemudian modul analisisnya seperti apa. Nah, kalau tadi kan rencananya dari ProTeam akan memahami pertanyaan. Misalnya pertanyaan itu kita ambil kata kuncinya. Kalau dia ketemu kata kuncinya itu adalah pelatih dan kontak, berarti nanti dia akan mengembalikan informasi pelatih. Kontak pelatih maksudnya. Kalau dia terkait dengan kata kunci jadwal, jadwal aja. Ada kata-kata jadwal aja. Balikkan dengan nama daftar jadwal pelatihannya. Kalau dia nanya terkait dengan bayarnya berapa, ada kata-kata bayar aja. Nah, nanti balikkan dengan kondisi yang bayarnya berapa, gitu. Contoh untuk pemahaman pertanyaan, misalnya ya, untuk seleksinya nanti. Kemudian pencetakan jadwalnya ya fungsinya apa nanti, jadwal kelas apa. Misalnya jadwal kelasnya adalah hari Senin pukul 9 sampai pukul 10. Kemudian hari Selasa dan seterusnya pukul 8 sampai pukul 9 dan seterusnya. Kemudian kontak informasi pelatihnya, nama-nama pelatihnya berarti kan. Nanti akan mencetak nama-nama pelatih, misalnya Fawas pelatih untuk matematik. Kemudian Danis untuk pelatih olahraga dan seterusnya. Nah, itu contoh-contohnya. Kemudian menghitung dan mengambilkan jumlah yang harus dibayar. Nah, ini misalnya kalau mengumpulkan terkait dengan durasinya, kalau 1 jam itu berarti bayarannya misalnya 150.000 untuk pelatihan matematik. Tapi kalau untuk yang bahasa Indonesia 100.000 boleh. Jadi nanti untuk proyek ini bebas dari teman-teman seperti apa. Gambaran mind map-nya terlebih dahulu dibuat, baru nanti membuat proyeknya di laboratori. Enggak di dalam course-nya. Maksudnya gini, enggak di dalam
modul course-nya yang ada di nomor-nomor modul tadi ya. Jadi nanti kita pakai menu laboratorium. Oke ya. Nah, itu untuk gambaran terkait dengan mind map-nya. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalam course-nya lagi. Nah, ini ya latihan proyeknya. Ini soal ini sama seperti yang di bagian course-nya. Ini kalau Mr. share screen terkait dengan course-nya, itu sama persis. Pertanyaannya kayak gini. Mr. share ya, untuk yang course-nya itu, yang ini. Proyek mesin penjawab. Jadi coba masuk ke proyek mesin penjawabnya ini. Nah, ini kan sama ya. Saya tidak ingat jadwal kelas contohnya. Ini nanti akan mencetak jadwal. Tapi ingat ya, tadi itu ada kita mengasumsikan ada menggunakan misalnya ada 3 pertanyaan ya terkait dengan fungsinya nanti yang akan dibuat di dalam modul analisis ini nanti yang ada di bagian slide tadi. Nah, kalau Mister pindah lagi ke slide-nya. Nah, ini slide yang di awal tadi, yang paling awal ini. Nah, saya kehilangan jadwal pelatihan, saya melupakan nomor telepon. Ini contoh-contoh pertanyaan yang nanti mungkin akan menjadi input dalam sistem adik-adik semuanya. Oke, balik lagi ke bagian course-nya. Nah, jadi ini nanti kalau sekarang di sini kita asumsinya menggunakan pertanyaan 3 ini ya, jawabannya ya, terkait dengan fungsi-fungsinya. Nanti ada jadwal kelas, berarti ada fungsi kotak, ada fungsi cetak biaya. Tapi ingat, sebelum ini dilakukan, adik-adik harus menganalisis pertanyaannya. Ya, kalau jangan sampai pertanyaannya apa yang ditanya dijawab apa sama sistem ya, nggak nyambung ya. Nah, nanti sebagai tambahannya boleh untuk menambah pertanyaannya sendiri. Jadi kalau ini Mister contohkan terkait dengan pertanyaan ini, mind map-nya seperti apa untuk penggunaan modulnya, kemudian bagaimana dekomposisi dengan file utamanya, itu seperti ini kira-kira. Jadi nanti awalnya adanya hanya ini ya, mesin penjawab ya. Diklik tambah ini. Plus. Nah, nanti di sini ini bisa dikecilin. Nah, bisa dikecilin. Nanti diketik aja. Sebentar. Klik tanda tambah ini ya di sini. Misalnya ketik program utama. Boleh. Jadi sama seperti nanti. Kalau tadi Mister mencontohkan ya di bagian ini tadi ya terkait dengan soal yang ada di depan tadi, ini hanya simple ya, contoh simpelnya. Nanti adik-adik modifikasi sesuai dengan kreativitas dan pemahaman adik terkait dengan apa yang perlu ditambahkan. Ingat di sini ada 2 lagi ya yang harus ditambahkan. Tambahkan 2 pertanyaanmu sendiri ke dalam program penjawab kembali. Yang sekiranya nanti adik-adik bisa implementasikan di dalam laboratorinya. Oke? Nah, kalau yang ada di dalam soal, nah Mister contohnya seperti ini. Jadi yang pertama adalah pastinya dia menggunakan minimal ada 2. Main code-nya, yaitu program utama, dan modulnya. Kalau di sini Mister pakai nama analisis. Kemudian program utama itu menerima apa aja sih? Mengurusi apa aja? Nah, di sini di bagian utama ini Mister hanya memfokuskan kepada penerimaan input aja yang nantinya akan disambungkan atau dijadikan argumen pada saat kita memanggil fungsi yang ada di dalam modul analisis. Nah, ini nanti usahakan sinkron namanya ya. Ketika kita ngomong menyambungkan modul analisis, di sini juga namanya modul analisis. Oke? Kalau ada lagi modul yang lain, misalnya adik-adik pingin, Mister, saya pingin nggak cuman analisis, Mister, tapi ada yang modul lainnya. Modul apa ya? Modul X misalnya gitu lah. Kemudian di sini juga ditambahkan ya, menyambungkan modul X. Berarti kita menggunakan 2 modul. Boleh Mister 2 modul, boleh. Nggak ada batasan modul yang mau dipakai. Ya, jadi kalaupun nanti ini ternyata pengennya dipisahin, Mister kayaknya aku nggak mau deh ini yang analisis dijadiin satu sama menjawab pertanyaan, nggak masalah. Mau dipisahin juga boleh. Jadi satunya modul analisis benar-benar fungsi untuk analisis kalimat per kata, per huruf dan sebagainya, betul-betul fokus, boleh. Habis satunya lagi modul untuk fungsi pertanyaannya atau fungsi cetaknya, fungsi outputnya, boleh. Jadi modul output sama modul analisis bagi 2. Jadi nanti modul outputnya isinya cetak jadwal, cetak informasi, cetak biaya. Nah, modul analisisnya terkait dengan memahami pertanyaan, kemudian seleksi pertanyaan, mencari kata. Nah, itu boleh.
Nah, itu hanya contoh saja. Tapi kalaupun jadi satu juga nggak ada masalah. Yang penting bisa mengaplikasikan ya nanti ya di bagian laboratorinya. Nah, kalau di Mister sesuai dengan pertanyaan tadi, kembali ke contoh. Karena tadi yang diminta adalah memahami pertanyaan, berarti nanti di sini karena ada input di sini, maka Mister memasukkan input ini menjadi parameter di bagian modul analisisnya yang nantinya dikirim ke modul ini untuk dipahami oleh fungsi ini, memahami pertanyaan. Setelah fungsi ini paham terkait dengan pertanyaannya menggunakan conditional if misalnya, nanti akan dicetak sesuai dengan apa yang diinputkan. Misalnya dari pertanyaan itu dia ingin menyatakan atau mempertanyakan terkait dengan jadwalnya, maka dia akan mencetak ini. Jadi fungsi cetak jadwal kelas juga akan di-create di bagian modul analisis. Begitu pula informasi kontak, kemudian yang menampilkan jumlah yang harus dibayar. Nah, tugasnya ada di sini. Ini contoh simpelnya terkait dengan yang ada di tugas pertama ini tadi. Contoh sederhananya adalah menambahkan 2 pertanyaan lagi terkait program mesin penjawab ini. Boleh itu di dalam modul analisis, boleh di bagian modul yang berbeda. Tergantung dari adik-adik semuanya bagaimana bisa mengaplikasikannya. Karena nanti ini menjadi dasar pada saat kita sudah membuat di bagian sini. Ketiganya di laboratorinya. Nah, ini yang tadi Mister bilang, setelah kita buat mind map, rancangannya kita pergi ke laboratori. Jadi, kita back, kita buat modul-modul tadi. Kita back di sini, kemudian kita create Python di bagian ini. Laboratori, create project, kemudian create Python. Misalnya ini apa? Project underscores M3P4 ya. 3P berapa sih? Oke, M3P4 ya. Sorry. Oke, nah nanti di sini baru kita create project-nya. Nah, ini masih belum ada isinya ya. Berarti kita pilih into project. Harusnya blank. Nah, blank ya di sini. Nah, nanti kita buat fungsinya masing-masing. Kalau tadi misalnya kita gunakan fungsi def analisis. Ada parameter apa? Tadi pertanyaan. Kalau punya Mister tadi ya, ini gambaran awalnya pembuatan fungsinya. Kemudian ada def, misalnya terkait dengan jadwal. Kemudian ada def lagi terkait dengan kontak. Terus yang terakhir adalah def terkait dengan bayar. Nah, jadi gambarannya nanti adalah ada fungsi 4 ini. Kalau menggunakan mind map yang ada di Mister tadi ya. Di Mister tadi kita hanya menggunakan 4 fungsi. Fungsi yang pertama adalah di analisis, kemudian selanjutnya adalah mencetak jadwal-jadwalnya. Nah, ini contohnya nanti untuk yang jadwal. Kenapa kok ini ada pertanyaan di sini? Mister mau tanya dulu. Ada yang bisa menjelaskan? Tadi Mister sudah sedikit spill sebenarnya. Ada yang bisa menjelaskan? Kenapa kok di sini Mister masukin parameter pertanyaan? Masih ingat nggak dengan tadi Mister mengatakan sempat keceplosan? Oke, ada Yosita. Selamat malam Yosita, baru ini. Tadi terlambat ya Yosita ya. Coba sekarang kalau yang lainnya gimana? Ada yang mau komen? Lawas, atau Anissa, Mateo, Darren? Filipe mau ngomong kayaknya. Enggak. Kirain tadi mau ngomong. Kebuka soalnya mulutnya kelihatan nih di sini nih, mau ngomong nih. Ternyata enggak ya. Oke, ada yang dengan kenapa kok Mister membuat parameter pertanyaan di sini? Iya, Mateo mau komentar kayaknya ya. Enggak apa-apa Mateo. Enggak apa-apa. Oke. Jadi, pertanyaan di sini tadi kan Mister jelaskan, kita menerima input dari si user. Nah, user nanti, inputan user tadi, pertanyaan tadi yang berupa string, yang tadi misalnya tanya, tolong tampilkan, saya nggak tahu jadwalnya, bisa minta tolong tampilkan jadwal nggak? Ada kata-kata jadwal ya. Nah, nanti akan menjadi inputan di sini nih, kalimat pertanyaan tadi, yang nanti akan mencari kata-kata tadi, misalnya jadwal.
Jadi nanti kalau contohnya nih sederhananya, kita mencari dulu nih katanya. Tadi kalau Mister bilang kita analisis dengan mencari katanya dulu. Jadwal. Berarti kalau dia ketemu kata jadwal, maka dia akan memanggil fungsi si jadwalnya. Berarti misalnya nih kita buat di sini, kita cek dulu pertanyaannya. Berarti di sini kita udah punya pertanyaan. Find pertanyaan dot find, kasih nama jadwal. Nah, ketemu nggak? Kalau ketemu, lanjutkan dengan pertanyaan selanjutnya. Jadi ini adalah fungsi untuk mendapatkan jadwalnya. Ingat nggak kalau kita menggunakan pertanyaan find jadwal, dia return-nya apa? Ya, kebayang ya. Nih. Kalau ini di print, ini nanti akan menghasilkan apa? Ada yang bisa tahu, ada yang masih ingat? Oh, ini kita komen dulu fungsi-fungsinya. Oh, ya pertanyaannya nggak ada. Kita define dulu ya. Jadwalnya kapan saja? Jadwal latihan kapan saja? Kalau dia ketemu, dia akan mengembalikan indeksnya. Ini 0 ini bukan artinya nggak ada ya. Ini indeks. Nih, lihat. Biar kelihatan lagi. Sekalian nge-review ya. Kalau jadwalnya Mister taruh sini, lihat. Dia akan berubah ke indeks 8. Ingat, Python dimulai dari indeks ke 0 ya. 0, bisa di zoom ya. L ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Spasi itu ada. 7, 8. Jadi pada saat dia mengembalikan nilainya itu ada indeksnya, berarti dia terdeteksi ada kata jadwal. Kalau ini adanya, misalnya, masih kedeteksi nggak, Mister? Kita coba. Masih. Karena yang dilihat bukan kata ininya ya, bukan harus lengkap jadwal. Enggak. Kalau katanya ada di bagian itu unsur jadwal, dia akan ketemu. Jadi nanti pada saat di bagian def ini, fungsi ini, ketika dia mengembalikan nilai, ini kita menggunakan konstruksi bersarang. Masih ingat ya? If pertanyaan find jadwal tidak sama dengan -1. -1 itu adalah tidak ketemu. Contohnya, ini ya, biar kebayang. Oke, salah. Saya. Ada nggak kata saya di dalam kalimat itu? Kita komen dulu. Ada kata saya nggak? Nggak ada. Dia menandakan dengan menggunakan angka -1. Jadi di sini, Mister balik lagi ke fungsi ini. Mister buat konstruksi bersarang. Jadi pertanyaannya itu ada nggak find jadwal? Kalau nggak ada, kalau nggak, ya tidak sama dengan 1 ya, berarti ada ya. Maka panggil fungsinya si jadwal. Jadwal. Selesai. Gitu ya. Jadi nanti kita tinggal masukkan lagi yang elif untuk pertanyaan yang lainnya. Find apa nih? Misalnya terkait dengan kontak. Kalau enggak dia sama dengan -1, maka print si kontaknya. Kontak. Kita coba isi dulu aja ya, yang ini biar kebayang. Ini kita kasih print jadwal. Kemudian yang ini print kontak. Apakah berhasil? Ini pertanyaan, kemudian ini kita panggil analisisnya. Analisis, kemudian pertanyaan. Pertanyaan. Ini kita komen. Ini tadi asumsinya misalnya kita dapat inputan dari si user ya. Misalnya ya. Kemudian kita kirimkan sebagai argumen. Argumen ini menjadi suatu parameter di bagian fungsi analisisnya. Dan analisis ini akan memanggil satu persatu si file kontak fungsinya, jadwal dan kontaknya. Coba ya. Apa yang kurang? Pertanyaan. Oh, ini LV ya. Sorry, salah ketik. Typo. Oke, kita coba. Nah, jadwal.
Kenapa? Karena ada nih jadwal. Nah, coba nih Mister ganti ya, jadi kontak. Apa yang keluar? Kontak. Jadi udah oke ya, udah masuk sesuai dengan fungsinya. Tinggal nanti teman-teman membuat printnya ini sesuai dengan apa yang diinginkan. Kontaknya berarti kontak apa aja. Kalau ngeprint jadwalnya apa aja. Kalau dia mau bayar, nah penghitungannya seperti apa? Per jam kah? Boleh. Mau dibuat per menit? Boleh. Dan seterusnya. Jadi gitu ya. Jadi dari mind map yang ada, nanti dibuat project di laboratori. Nah ini Mister nyontohinya satu file. Nanti real projectnya ada 2 file ya, harus ya. Ada modul, terserah nama modulnya apa. Kemudian satunya lagi main code-nya. Nah ya, oke ya, paham ya di sini ya. Pengerjaan project untuk yang M3P4. Nah, Mister dapat pesan dari Miss Nurul, kalau nggak salah nanti akan dibahas hari Sabtu ya, kalau nggak salah ya, di grup WA ya, juga udah disampaikan ya. Nanti akan dibahas oleh Miss Nurul di hari Sabtu terkait dengan projectnya. Untuk di laboratori dan mind map-nya berarti ya, mungkin ya. Tapi yang jelas untuk di mind map-nya tadi, usahakan nanti yang bisa dipakai di laboratori. Contohnya kayak ini tadi. Jadi kalaupun mau menambah pertanyaan, nah tambahkan yang bisa dibuat untuk di bagian modulnya. Bisa beda modul, bisa sama modulnya juga nggak ada masalah menurut Mister ya. Itu nggak ada masalah. Karena modul bisa dipakai berapapun, dibuat berapapun, dipanggilnya pun juga bisa berapapun. Oke ya, paham ya sampai sini ya? Nih Mister save dulu. Misalnya ini pakai project sama ya. Kita replace dulu M3 P4. Oke. Nah, sudah di save. Kemudian nanti buat yang benar-benar modulnya. Jadi nanti bayangannya gini ya, ini nggak ada nanti. Kalau nanti ini bentuknya modul murni, ini nggak ada. Nah, ini modul murni. Kalau nanti bentuknya jadinya pengen manggil modul, berarti ini nanti nggak ada main code-nya. Main code-nya ini jadi nggak ada. Ini jadi nggak ada. Kemudian kita import, project underscore M3P4 import all. Kemudian ini yang pertanyaan ini tadi kan maunya pakai input ya. Berarti jangan bentuknya kayak gini. Pertanyaannya nanti bentuknya kayak gini. Misalnya masukkan pertanyaan Anda. Nah, nanti dia akan menyimpan input dari si user, dikirim ke bagian analisis pertanyaannya. Analisis ini tadi ada di project ini. Pertanyaannya jadi argumen untuk dianalisis. Setelah dianalisis akan dijawab. Kebayang ya? Dapat ya? Jadi kalau mau nanti filenya ada 2 itu, yang pertama itu kurang lebih bentuknya yang pertama main code-nya seperti ini. Yang kedua adalah bentuk modulnya. Bentuk modulnya adalah yang seperti ini. Nah, seperti ini bentuk modul yang keduanya. Ini nggak pakai ini lagi. Jadi murni hanya berupa fungsi. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Wah, nggak berasa ya. Udah 8.43. Sorry, kelebihan nih. Ada yang mau ditanyakan nggak? Gimana? Kebayang? Teman-teman, adik-adik semua di sini nanti project modulnya seperti apa? Jadi pertama, kembali lagi ke course-nya. Mister ingatkan, kita nanti membuat mind map dulu. Mind map-nya seperti ini. Sorry. Yang ini ya, nggak perlu keluar lagi. Mind map-nya adalah seperti ini. Nih, mesin penjawab. Mind map-nya kurang lebih bentuknya ada program utama dan modul analisis. Ya, kembali ke sini. Sesuaikan dengan apa yang ada di soal terlebih dahulu. 3 hal yang perlu dijawab. Kemudian tambah lagi 2 pertanyaan. Oke? Nah, setelah dapat mind map-nya, dapat rancangannya, ke laboratori. Create dah. Python-nya yang pertama modulnya, yang kedua baru program utamanya. Penamaannya terserah. Nanti mungkin bisa dikoordinasikan pada di grup WA-nya ya sama Miss Nurul seperti apa kesepakatannya kalau emang ada kesepakatan.
Nggak apa-apa, ikutin aja yang punya Miss Nurul, kesepakatannya seperti apa. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ini udah akhir di bagian modul kita, pelajaran terkait dengan modul. Coba Mister mau kembali lagi ke materinya, kalau nggak ada yang mau ditanyakan. Oke, jadi tadi sampai di bagian mind map ya, mind map. Oke, ini. Jadi tadi udah kita bagian mind mapnya seperti ini ya, ada latihan ini. Kita coba wrap up semuanya ya. Hari ini kita udah belajar terkait dengan modul ya. Bagaimana cara buat modul, kemudian cara programmer membuat modul mereka. Intinya adalah dekomposisi. Yang nantinya ke depannya saat kita kolaborasi, kita bisa bagi tugas. Gitu ya. Dan akan lebih fokus ke masing-masing fungsi. Jadi meminimalisir kesalahan juga, mudah untuk bekerja, dan bisa berkolaborasi dengan tim. Kemudian penggunaan modulnya ini bisa digunakan untuk program lain atau file-file yang lain, asalkan di dalam satu workspace ya. Jadi ini workspace ini sedikit aja Mister mau sampaikan. Workspace yang dibuat misalnya oleh Matthew, atau modul yang dibuat oleh Matthew, meskipun namanya sama dengan punya Darren, itu bukan saling bisa mengakses ya. Tapi Matthew juga artinya itu Matthew mengakses ya modulnya yang lokal di punya Matthew sendiri. Tapi Darren juga punya modul lokal sendiri. Nggak bisa Matthew mengakses modulnya si Darren ya. Itu ya contohnya terkait dengan workspace tadi untuk yang bagian penggunaan modul. Jadi untuk yang di algoritmik ini nggak bisa connect meskipun dia webnya sama. Belum bisa connect antar akun ya. Kemudian selanjutnya terkait dengan bonus kerjaan terkait dengan pekerjaan bintang ya. Kalau bisa selesaikan juga sampai ke bagian terakhirnya. Yang bagian terakhir ini apa ya? Cuman teori aja kayak. Oke. Jadi untuk hari ini atau malam ini cukup sekian dari Mister. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan pengerjaan tugas dan apa yang sudah Mister jelaskan? Ada? Silakan kalau mau ditanyakan. Anissa, Fawas, Mateu, Darren, Filipe, Rega, dan Yosita. Silakan kalau mau ditanyakan. Gak ada. Bener nih, nggak ada nih. Aman ya semua ya? Ya Pak, aman. Oke. Oke, mantap. Pak Was dan teman-teman yang lainnya, ada yang lainnya semuanya. Semoga nanti bisa lancar ngerjain tugas-tugasnya. Kalau nanti ada food bar, oke, foto bareng ya? Oke, kita foto bareng ya. Eh, sebelum foto bareng, Mister mau nyampein dulu sekali lagi, mau Mister tekankan. Modul itu sama sebenarnya dengan fungsi. Ya, jadi pengaturannya juga sama dengan fungsi. Jadi jangan bingung dengan adanya istilah modul, apa sih ini gitu kan? Sama dengan fungsi. Pemanggilannya juga ada 3, ya. Ada import, ada from. Yang paling gampang itu adalah import, tapi efeknya ke bagian belakangnya kita harus menyertakan si nama modulnya. Kalau pakai from, kita cuma cukup nama fungsinya. Oke, itu aja yang perlu Mister tekankan biar lebih terbayang lagi terkait dengan modul. Oke, kita foto bareng dulu ya. Kita stop share dulu. Oke, siapkan gaya terbaiknya. Bentar. Ini kenapa Mister Pin? Nah, oke. Untuk Rega, Yosita, Anissa bisa on cam. Matthew udah on cam ya? Oke. Ini Fawas kenapa gambarnya pintu Fawas? Mana Fawas ya? Oh, itu Fawasnya. Oke. Kelihatan. Oke, jadi hacker. Oke, nice. Filipe. Oke, yang lainnya Anissa, Yosita bisa on cam? Kita coba foto bareng di sini. Sudah? Gimana? On cam nggak nih? Yakin nih nggak on cam nih? Ya udah, oke ya. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke, nice. Mau gaya yang lain? Satu lagi? 2 kali lah. Mister belum gaya bebas nih. Bentar, Mister save dulu yang satu ini. Oke,
Mana? Oke, sekarang gak bebas ya. 1, 2, 3. Oke, nice. Thank you semuanya. Ntar coba Mister kirim di grup ya. Nah, kita save dulu. Oke, nice. Mantap. Oke, terima kasih semuanya udah bergabung dengan Mister. Oke, semuanya kalau ada pertanyaan bisa lewat Marsagram atau lewat grup tuh bisa sama langsung ke Miss Nurulnya ya. Jadi nanti bisa saling koordinasi juga terkait dengan tugas-tugasnya. Oke, goodbye semuanya. See you next week. Selamat malam. Oke. Oke, mantap Rega. Oke, Filipe, goodbye semuanya. Matthew, Rega, Anissa, Yosita, goodbye. Oke. See you next week ya, Anissa. Mister izin and meeting all semua ya.